Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah dalam semua keadaan. Mohon maaf kalau lagi-lagi tergendala pembahasan kita kalau kita membahas tentang kewajiban bertakwa. Ustaz pun tidak faham dan tidak tahu apa sebab. Setiap topik ini mesti ada gendala. Sepintas lalu, syaitan paling tak suka topik ini kita dedahkan. Syaitan yang senantiasa agar kita jauh dari kebenaran, paling tak suka kalau topik takwa ini kita bahas dengan panjang lebar. Barangkali gangguan ini ada kaitannya dengan gangguan syaitan. Dengan takwa kita layak masuk syurga. Syaitan tak mau kita masuk syurga. Dengan takwa kita akan lancar jalan di atas siratal mustaqim sampai ke destinasi syurga. Syaitan tak mau. Dengan takwa kita menjadi mulia di sisi Allah. Itu juga syaitan tak mau. Jadi bila kita bahas topik ini, makhluk yang paling tak suka adalah syaitan. Iblis. Sabar terhadap gangguan demi gangguan. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat-ayat tadi bahwa milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada seluruh manusia sebelum kita dan juga kepada kita agar bertakwa pada Allah. Dan sekali lagi Allah ulang, milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Sekiranya kamu kufur, ingkar, tidak mau patuh kepada Allah, ketahui olehmu, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam ayat 131 An-Nisa sampai diulang 2 kali,
bahwa langit dan bumi itu adalah milik Allah. Ini memberi isyarat manusia mesti faham Allah itu Maha Agung. Dia boleh berbuat apa saja kepada makhluknya, termasuk manusia. Menghidupkan, mematikan, memanjangkan umur, memendekkan umur, memberi manfaat, menghindarkan mereka dari mudarat. Allah Maha berkuasa. Dan Allah tidak perlu kepada mana-mana makhluk. Sebabnya kita perlu tahu, bila kita bertakwa kepada Allah, bukanlah ketakwaan kita itu menambah kebesaran Allah. Allah memang sedia besar dan agung. Sebaliknya, bila kita kufur dan ingkar terhadap Allah, sedikit pun tidak menjejaskan kebesaran Allah. Sebab Allah Maha Tinggi, Maha Agung. Dia tidak perlu kita. Justru sebaliknya, kitalah yang memerlukan Allah. Kalau Allah tidak berkehendak mencipta kita, kita tak wujud. Kalau Allah tidak supply kita nikmat, makan, minum, pakaian, tempat, oksigen, kita tak boleh hidup. Sama ada nikmat ijad atau nikmat imdad. Nikmat ijad maknanya nikmat mengadakan kita dari tiada menjadi ada. Satu, namanya nikmatul ijad. Dan yang kedua, tidak kurang pentingnya, nikmatul imdad, iaitu Allah supply segala keperluan kita agar kita boleh survival, terus hidup di atas muka bumi dengan makanan, minuman, pakaian, tempat dan oksigen. Allahu Akbar. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 132, Allah ulang lagi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Allah ulang kali yang ketiga, milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Maknanya cukuplah Allah. Diserahkan segala urusan dan mengurusnya dengan cara yang paling baik. Adapun jika ditanya, mengapa ungkapan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, sampai diulang 3 kali? Kalau ditanya mengapa? Pada ayat 131 diulang 2 kali. Ayat berikutnya 132 disebut sekali lagi, semuanya 3 kali. Maka kata para ulama, di antara sebabnya ialah jika suami istri berpisah setelah usaha kemaslahatan dibuat, jangan bimbang. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengganti pasangan masing-masing. Suami dapat istri baru yang mungkin lebih baik dari istri yang lama yang diceraikan. Atau istri yang diceraikan akan mendapat suami baru yang barangkali lebih baik daripada suami yang pertama. Yes, itu semua terletak pada kuasa Allah. Itu isyarat pertama, Allah memiliki segala yang di langit dan segala yang di bumi. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menyiksa siapa yang durhaka kepadanya. Untuk menyiksanya di dalam neraka. Allah berkuasa. Demikian juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberi ganjaran siapa yang taat kepadanya. Ini isyarat yang kedua. Mengapa tadi disebut? Mengapa tadi disebut? Milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan yang ketiga, Dia maha kaya, lagi maha terpuji. Lagi-lagi membuktikan bahawa segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi adalah miliknya. Demikian kata ulama tafsir rahasia. Mengapa sampai 3 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 133. Jika Allah menghendaki, in yasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadira. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu wahai manusia. Jika Allah mau. Jika kamu terus durhaka, jika Allah ingin binasakan kamu, boleh. Allah boleh buat. Dan Allah ganti dengan makhluk yang lain, dengan insan yang lain. Dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Ini semua memberi isyarat Allah Maha berkuasa. Tidak ada kuasa yang boleh mengatasi kuasa Allah. Itu sebabnya mengapa kita wajib bertakwa kepada Allah. Takwa dengan makna buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Kalau ingin selamat. Dan menurut Abdullah ibn Mas'ud, takwa adalah an yuta'a wa la yu'sa. Allah hendaklah ditaati, jangan dimaksiati. An yuzkara wa la yunsa. Allah hendaklah diingat selalu, jangan dilupakan. An yushkara wa la yukfar. Dan nikmat-nikmat Allah hendaklah disyukuri, jangan dikufuri. Itu juga mengandung makna takwa. Mengapa kita mesti bertakwa kepada Allah? Maka sebab segala-galanya adalah milik Allah. Lagipun ketakwaan kita kepada Allah, pulangannya kepada kita juga. Kita akan jadi orang yang paling mulia di sisi Allah atau dalam pandangan Allah. Kita akan lancar melalui siratal mustaqim. InsyaAllah tidak jatuh. Dan yang ketiga, hanya orang yang bertakwa yang layak memasuki syurga Allah. Kemudian pada bahagian akhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang munafikin, hipokrit. Islamnya hanya pada luaran, dalamannya kufur. Itu namanya golongan munafik, hipokrit. Cakap tak serupa bikin. Yang senantiasa dalam hidupnya hanya menginginkan kesenangan dunia. Tidak banyak mengharap akhirat. Apa kata Allah? Ini ayat yang terakhir. Man kana yuridu thawabad dunya
fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia, barang siapa yang menghendaki pahala di dunia sahaja, orang itu akan merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan di akhirat. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan pahala akhirat. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat ini Allah bertanya. Kata ulama, pertanyaan ini ditujukan kepada munafiqin. Golongan munafik. Munafiqat. Golongan munafik laki-laki, golongan munafik wanita. Yang dalam hidupnya di dunia hanya mengharap kesenangan di dunia saja. Tetapi tidak mengharap kesenangan di akhirat. Padahal kata Allah, di sisi Allah ada pahala dunia dan pahala akhirat. Kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Mengapa hanya pilih kesenangan sementara di dunia, sedangkan kesenangan yang kekal abadi dilupakan, diabaikan? Salah. Kata ulama tafsir ini memberi isyarat. Sahabat-sahabat Nabi ada yang punya sifat macam itu. Mereka apabila berperang melawan orang-orang kafir untuk menegakkan kebenaran ilahi, memperjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila terjadi peperangan, yang mereka harap hanya ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Mereka tidak mengharap ganjaran di akhirat nanti. Tidak mengharap syurga. Tidak mengharap mati syahid. Orang macam itu ditegur oleh Allah. Mengapa yang kamu harapkan itu saja? Menunjukkan perjuanganmu tidak ikhlas. Padahal di sisi Allah tersedia pahala dunia dan pahala akhirat. Maksudnya, rampasan perang kamu akan dapat. Masuk syurga tanpa hisab bila kamu mati syahid juga disediakan oleh Allah. Di sinilah perbezaan antara sahabat-sahabat Nabi ketika berperang dalam perang Badar, itu betul-betul ikhlas. Walaupun jumlah mereka hanya sepertiga jumlah musuh, tapi dimenangkan oleh Allah. Tapi berbeza dengan perang Uhud. Banyak yang munafikin. Banyak yang sangat mengharap habuan dunia, yaitu rampasan perang, sehingga mereka tidak patuh dengan arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka meninggalkan posisi strategik yang dipesankan oleh Nabi. Walau bagaimana keadaan peperangan, jangan berganjak daripada posisi di atas bukit Uhud. Tapi mereka abaikan. Akhirnya mereka kalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, rasanya pengulangan topik kewajiban bertakwa ini cukup sampai di sini dulu. Sebelum diganggu lagi oleh syaitan. Tapi kita dah faham makna takwa. Betapa pentingnya kita bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat derajat takwa, sehingga layak memasuki syurga Allah, sehingga layak mendapat tempat yang tinggi dalam pandangan Allah. Dan selanjutnya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lancar ketika meniti Siratul Mustaqim nanti pada hari akhirat. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu penjelasan Ustaz tentang taufik kewajiban bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuki sesi yang kedua, yaitu menjawab 5 pertanyaan
Ustaz coba menjawab secara ringkas 5 soalan ini. Pak Ustaz, Ustaz dikirim satu video di mana Ustaz tersebut mendakwa barang siapa yang suka membaca surat Al-Fatihah lalu disedekahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, barang siapa yang suka membaca Al-Fatihah lalu surat Al-Fatihah itu disedekahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka fadilatnya bila orang tersebut meninggal dunia, yakni orang yang mensedekahkan Al-Fatihah, nanti di alam barzakh ketika dia mati, orang yang menerima sedekah Al-Fatihahnya itu akan kenal dia. Pertanyaannya, apakah ada dalil, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, setelah Ustaz dengar video berkenaan, Ustaz berkenaan hanya mengatakan Habib Anu yang menyebut, bukan Rasulullah yang menyebut. Hadirin dan hadirat, bila kita kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tak pernah sebut itu semua. Mengapa Habib berkenaan berani menyebut perkara-perkara yang berlaku di alam ghaib? Alam kubur itu alam ghaib. Orang yang sudah mati mendapat sedekah Al-Fatihah itu perkara ghaib. Kononnya dia akan kenal siapa yang telah mengirim sedekah Al-Fatihah. Semua itu perkara ghaib. Kita kena ingat. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang benar, tidak ada tahu, tidak ada pihak yang tahu perkara ghaib kecuali Allah dan Rasul. Perkara ghaib yang diketahui oleh Allah sahaja itu namanya ghaib hakiki. Seperti bila akan terjadi kiamat. Hatta Rasul tak tahu, malaikat tak tahu. Ada satu lagi namanya ghaib idhafi, ghaib tambahan. Ada beberapa perkara ghaib yang Allah boleh beritahu kepada rasul-rasulnya melalui wahyu. Seperti tanda-tanda dekat kiamat. Nabi Muhammad boleh jawab. Itu namanya ghaib idhafi. Bukan Habib, bukan Kiai, bukan Tuan Guru. Bila ada keyakinan selain Allah dan selain Rasul ada yang tahu perkara ghaib, hukumnya syirik. Syirik itulah yang dipanggil dengan syirkus sifat. Yaitu mendakwa selain Allah dan Rasul juga tahu perkara ghaib. Itu namanya syirik sifat. Dan syirik sifat termasuk salah satu daripada 8 jenis syirik besar yang boleh menghancurkan amalan. Itu sebabnya nasihat Ustaz, para jemaah, bila ada fadilat disebut oleh seseorang dalam ceramahnya, dalam TikToknya, dalam ceramah singkatnya, jika tidak membawa ayat Quran, tidak membawa hadis Nabi yang sahih, tolong abaikan, jangan percaya.
bertanya boleh saja. Ustaz akan jawab dengan jawaban yang serupa. Mengetahui fadilat sesuatu, apalagi tentang alam barzakh, tentang alam akhirat, tidak boleh jadi pegangan selagi tidak dibawa ayat Quran dan kenyataan dari Nabi secara sahih. Sekedar cakap Tuan Guru, cakap Habib ini, cakap Habib itu, no. Mereka juga manusia biasa. Yang kedua pertanyaannya, apa pendapat Ustaz tentang selawat Tibbul Qulub yang kadang-kadang dibaca imam dalam kunut subuh? Apa pandangan Pak Ustaz terhadap selawat yang dipanggil dengan selawat Tibbul Qulub yang bunyinya? Coba dengar. Ini namanya selawat Tibbul Qulub. Ustaz baca dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbul Qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu bunyinya. Coba dengar baik-baik terjemahannya, sehingga kita boleh menilai betul atau tidak selawat ini. Coba dengar. Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang disertai ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyembuh semua hati dan menjadi obatnya. Nabi Muhammad dikatakan penyembuh keafiatan badan dan kesembuhannya, cahaya segala penglihatan, dan menjadi sinarnya, menjadi kuat jasad dan jiwa, dan makanan santapannya. Dan semoga terlimpahlah pula selawat dan salam kepada keluarga dan sahabat baginda. Selawat ini nyata-nyata memberi kepada Nabi Muhammad hak Allah sebagai penyembuh. Dalam akidah, siapa sebenarnya yang menyembuh? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ayat Quran menyebut apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Nah, sekarang kita beri kuasa menyembuh itu kepada Nabi Muhammad. Itu sebabnya jangan heran kalau ada ulama akidah yang mengatakan dilarang kita membaca selawat ini sebab di dalamnya ada unsur syirik, yaitu menyengutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah itu mampu menyembuhkan, Nabi Muhammad juga mampu menyembuhkan. Bukankah itu bermakna menduakan Allah dengan Nabi Muhammad? Begitu kami dulu diajar di Islamic University Madinah. Dijelaskan begitu. Masalah mau percaya tak mau percaya, silakan. Ustaz tahu banyak yang memperjuangkan selawat ini. Tapi yang pasti apa dia Pak Ustaz? Selawat ini bukan datang dari Rasulullah. Dia telah direka-reka oleh orang-orang dahulu. Selawat yang datang daripada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau yang lebih panjang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahih riwayat Imam Muslim. Kalau ingin cari yang lebih hebat lagi, lebih sahih, riwayat Bukhari dan Muslim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa tak pilih yang ini? Mengapa pilih yang bukan datang dari Nabi? Cukup itu jawabannya. Itu sebabnya bila ada orang sebut fadilat ini, tanyalah kepada yang menyebut. Mana dalilnya amalan salawat ini? Dari Nabi ke atau bukan dari Nabi? Tapi sekedar ingin mendapat pencerahan, tak ada masalah. Ustaz akan jelaskan. Ini yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Ini lagi-lagi ceramah seseorang yang cukup terkenal. Siapa baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas Qul Huwallah 7 kali, Al-Falaq Qul A'udzu Birabbil Falaq 7 kali, An-Nas Qul A'udzu Birabbin Nas 7 kali. Jadi 4 surah itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 7 kali. Sebelum ia merubah kedudukan duduknya setelah tahiyat akhir, setelah memberi salam tetap dalam keadaan duduk seperti tahiyat akhir. Maka kata Ustaz berkenaan, jika dia mati sebelum datang Jumaat berikutnya, niscaya Allah ampun segala dosanya. Dan dia bila mati sebelum sampai Jumaat berikutnya, dia layak mendapat derajat mati syahid. Lagi-lagi mengarut, lagi-lagi merepek. Bukankah itu semua fadilat? Diampuni segala dosa, perkara ghaib. Dapat mati syahid, perkara ghaib. Tanpa menyebut dalilnya dari Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan para sahabat khulafaur rasyidin. Tidak, semata-mata keluar dari mulut manusia biasa. Nasihat Ustaz, tolong jangan terlalu terpengaruh dengan pandangan-pandangan semacam ini. Berapa banyak dalil-dalil yang sahih, Quran dan sunnah Nabi yang sahih tentang ganjaran-ganjaran amalan ini, amalan itu. Mengapa tak fokus amal itu saja? Lebih tertarik kepada amal-amal yang tidak ada dalil. Di mana akal? Padahal yang tanya ini lulusan universiti. Subhanallah. Yang punya budaya show me the proof. Beri aku bukti, beri aku argument, baru aku boleh percaya. Mengapa dalam hal-hal agama boleh terima begitu saja? Na'udzubillah. Belajar dah berpuluh-puluh tahun, tak faham-faham. Yang kelima, yang keempat, A dan B dua beradik. A lelaki, B perempuan. Dua beradik. A lelaki, abangnya, B perempuan, adiknya. B ini, adik perempuan ini, angkat anak. Lalu anak angkatnya disusukan oleh isteri A.
Pertanyaannya, apa hukum anak angkat tersebut terhadap B? Bukan dia yang menyusukan, tapi yang menyusukan barangkali kakak iparnya. Sebab abangnya A punya istri. Istri A yang menyusukan anak angkat B. Nah, pertanyaannya, apakah anak angkat tersebut menjadi mahram, tak boleh kawin kalau dia laki-laki dengan ibunya B? Ustaz jawab dengan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pengharaman disebabkan susuan sama betul pengharaman karena keturunan. Pengharaman disebabkan susuan sama betul dengan pengharaman karena keturunan. Okey. Perinciannya. Betul tak apabila isteri A yang menyusukan anak angkat B, anak tersebut menjadi anak susuan A? Bila anak angkat tersebut menjadi anak susuan A, karena anak angkat tersebut disusukan oleh isteri A, jadi A itu adalah menjadi bapa susuan. Sedangkan A ada adik iaitu B. Automatically, sebagaimana anak kandung A menjadi anak saudara B, maka anak angkat daripada A juga menjadi anak angkat B. Sebagaimana anak kandung A, B tak boleh kahwin, itu maksud hukum. B juga tidak boleh kahwin dengan anak susuan A. Itu sebabnya pendapat Ustaz, anak angkat tersebut, kalau laki-laki, bagi B yang perempuan, mak angkatnya termasuk sebagai anak saudara angkatnya, yang dia juga, istilah orang Melayu tidak batal uduk, istilahnya macam itu. Dengan kata lain, juga adalah mahram, haram kawin. Tapi ingat ya, kedudukan anak susuan sama dengan anak kandung karena nasab hanya terbatas kepada mahram, bukan berkaitan dengan faraid atau pembahagian harta pusaka. Okey. Yang kelima, terakhir. Betulkah Pak Ustaz, ada salat 4 rakaat sesudah Isyak? Dan apabila seseorang melakukan setelah salat Isyak 4 rakaat yang dikatakan berterus-terusan tanpa tahiyat awal, dia seolah-olah pada malam itu mendapat Lailatul Qadar. Nah, ini penjelasannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, biasanya kan kita buat salat sunat setelah Isyak 2 rakaat. Betul? Tetapi kita tidak boleh nafikan, juga adalah sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat sunat
setelah Isya 4 rakaat. Hadisnya sahih. Pernah dilakukan oleh Rasulullah di rumah istrinya Maimunah yang disaksikan oleh Abdullah ibnu Abbas. Hadisnya sahih. Cuma cara melaksanakannya para ulama berbeza pendapat. Boleh 4 rakaat seperti biasa, ada tahiyat awal. Boleh 4 rakaat itu dibuat 2-2 sebab ada hadis salatul lail masna masna, salat malam 4 rakaat, salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Semua itu pembahasan ulama fiqh. Bagi ustaz semuanya boleh. Tapi tentang fadilatnya salat sunat yang dilakukan 4 rakaat itu setelah Isya, sama dengan kita melakukannya di malam Lailatul Qadar, itu tidak sahih. Karena salah seorang periwayatnya Ibnu Abi Syaibah adalah orang yang dhaif hadisnya. Orang yang cacat dalam riwayatnya. Sebenarnya pertanyaan ini adalah kali yang ketiga Ustaz jawab. Ustaz sudah rujuk banyak kitab yang mengatakan di mana kesimpulannya salat sunat 4 rakaat habis Isya sahih. Cara melaksanakannya boleh 4 sekaligus tanpa tahiyat awal. Boleh juga kata yang lain seperti salat Isya ada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Malah ada yang berpendapat buat 2-2 berdasarkan hadis Nabi, salatul lail masna masna, salat malam adalah 2 rakaat 2 rakaat. Adapun tentang fadilat salat tersebut sama dengan kita melakukannya di malam Lailatul Qadar, itu tidak sahih. Karena salah seorang periwayatnya Ibnu Abi Syaibah, orang yang terkenal dhaif, tidak kuat ingatannya. Demikian komen ulama hadis. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin dan hadirat, esok kita cuti seperti biasa hari Selasa. Dan insya-Allah pada hari Rabu nanti ada 3 kuliah. Kuliah duha, Al-Asma'ul Husna, dan kuliah zuhur jam 1 hingga jam 2. Juga Al-Asma'ul Husna, nama Allah yang lain lagi. Dan kuliah setelah Isya jam 9 suku. InsyaAllah. Kita jumpa lagi nanti insyaAllah pada hari Rabu. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar tentang kewajiban bertakwa kepadamu. Kami juga telah dijelaskan makna takwa dan fadilat takwa yang luar biasa. Hanya orang yang bertakwa saja yang layak masuk syurga. Hanya orang yang bertakwa saja melintas siratal mustaqim dalam keadaan selamat. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling tinggi derajatnya dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu berilah kami kekuatan ya Allah untuk senantiasa mempertingkat ketakwaan kami kepadamu. Buat suruhan-suruhan-Mu semampu yang kami boleh dan meninggalkan larangan-larangan-Mu sebab semua pulangannya
adalah untuk kami sendiri. Bukan untukmu, ya Allah, sebab Engkau maha kaya lagi maha terpuji. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.